Selamat pagi anak-anak. Apa kabar? Apa kabar? Ya, pasti kita semua dalam keadaan baik-baik kan? Nah, bersyukur hari ini kita boleh bertemu di kelas CLC dan kita akan belajar bersama-sama dalam kelas online ini. Kita eh, mau belajar dari materi yang sudah Mister siapkan dan kita memulai pelajaran kita dengan bernyanyi ya. Kita nyanyikan pujian Selamat Pagi Bapak. Mister ajak kalian untuk bernyanyi, kalian juga bernyanyi di situ. Mister juga mengiringi kalian dengan gitar dan kita sama-sama bernyanyi. Kita nyanyi ya. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Sekali lagi ya. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Allah Bapa, Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Baik, kita akan berdoa. Kalian ambil sikap doa. Gimana sikap doa yang baik yang telah diajarkan kepada kita, yang harusnya kita lakukan. Lipat tangannya, tutup matanya, kita akan berdoa. Mister yang pimpin dari dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami di surga, kami datang kepada Tuhan mengucap syukur Bapa untuk kebaikan pertolongan Tuhan kepada kami. Selamat pagi Tuhan Yesus, Engkau telah menjaga dan kami bersyukur Engkau telah menjaga, melindungi kami sepanjang malam yang telah kami lewati, sehingga kembali kami pada pagi hari ini dalam pelajaran CLC untuk mau belajar dari kebenaran firman Tuhan, untuk karakter kami semakin hari semakin menyerupai Kristus. Engkau berkati, Engkau tolong anak-anak-Mu dalam mereka belajar dalam kelas online ini. Tuhan kiranya terus menolong mereka, memberkati mereka. Engkau terus menjaga dan melindungi mereka Bapa. Terima kasih Tuhan. Dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik anak-anak, kita bersyukur kepada Tuhan dalam kelas online ini. Kita boleh kembali bergabung untuk belajar, khususnya dalam pelajaran CLC. Mister harap dalam pelajaran ini kalian dapat mengikuti pelajaran dengan baik. Dan Mister harap kalian dapat serius seperti kalian juga belajar di dalam kelas. Oke? Semangat ya? Siap belajar? Siap belajar?
Oke, siap dong ya, harus siap. Oke, kita mau belajar hari ini dengan satu tema yang Mister berikan kepada kita, yaitu apa? Coba dibaca. Murid Kristus yang mandiri, atau murid Kristus yang percaya diri. Murid Kristus yang percaya diri. Nah, menjadi murid Kristus yang percaya diri. Ya. Menjadi murid Kristus yang percaya diri. Kita belajar dari firman Tuhan ini, yaitu mata pelajaran CLC. Siapa yang tahu apa kepanjangan daripada CLC? Yang dulu semester-semester yang lalu itu mata pelajaran CB, yaitu karakter building. Nah, CLC ini apa? Apa ya CLC? Christ like karakter. Apa artinya ya? Nah, kalian juga sudah tahu ya. Pasti kalian sudah tahu apa artinya. Nah, kita mau baca firman Tuhan bersama-sama. Yeremia pasal 1 ayat 5. Sudah ada di layar tuh. Kita baca sama-sama ya. Oke. Baca nasnya terlebih dahulu. 1, 2, 3. Yeremia pasal 1 ayat 5. Sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau, dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Kita ulang ya. Kita ulang sekali lagi. 1, 2, 3. Yeremia pasal 1 ayat 5. Sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Ini adalah firman Tuhan yang mengajarkan kita bahwa sebelum kita ada, Tuhan itu sudah mengenal kita. Sebelum kita bakal menjadi manusia, Tuhan sudah mengenal kita. Seperti yang tertulis dalam Yeremia ini. Sebelum Tuhan membentuk kita di dalam perut mama kita, di dalam rahim ibu kita, Tuhan sudah mengetahui siapa kita. Tuhan sudah tahu siapa kita. Tuhan sudah mengenal kita jauh-jauh hari sebelum kita, bahkan sebelum kita dilahirkan ke dalam dunia ini. Sebelum kita dikasih nama, Tuhan sudah tahu nama kita bakal akan dikasih siapa. Tuhan bakal tahu kalau bentuk tubuh kita ini seperti ini. Tuhan bakal tahu kalau kita terlahir dalam suku apa, dalam bahasa apa, di bangsa mana. Itu sudah diatur oleh Tuhan. Tuhan kita ajaib. Tuhan kita luar biasa, anak-anak. Tuhan kita itu Dia adalah maha kuasa. Dia yang menciptakan semuanya, termasuk ciptaan yang paling istimewa di hadapan Tuhan, yaitu apa? Manusia. Manusia adalah ciptaan yang istimewa. Kita bersyukur kepada Tuhan kalau dimana kita adalah manusia yang istimewa di hadapan Tuhan. Baik, kita akan belajar mengenai pelajaran CLC ini. Apa itu percaya diri? Apa ya percaya diri? Coba kalian pikir deh. Jawab di situ. Apa itu percaya diri? Sebelum Mister kasih tahu jawabannya. 1, 2, 3. Jawab. Apa itu percaya diri? Nah, berdasarkan data yang Mister dapatkan, percaya diri adalah kondisi mental atau psikologis dari seseorang untuk memberikan keyakinan kuat
pada dirinya untuk berbuat atau melakukan sesuatu tindakan. Kita ulangi. Baca sama-sama. Ya. 1, 2, 3. Percaya diri adalah suatu kondisi mental atau psikologis diri seseorang yang memberi keyakinan kuat pada dirinya untuk berbuat atau melakukan sesuatu tindakan. Jadi, dapat dikatakan bahwa percaya diri adalah suatu sikap mental yang harus ada dalam diri kita. Nah, sikap mental yang harus ada di dalam diri kita. Mental atau psikologis seseorang, dan membuat seseorang itu mempunyai keyakinan yang kuat untuk bisa mengembangkan diri. Dalam seseorang itu melakukan sesuatu, seseorang itu punya percaya diri, punya keberanian, punya mindset yang benar, dan punya tekad yang kuat untuk melakukan satu tindakan. Itulah yang disebut dengan percaya diri. Masih banyak pengertian-pengertian yang lain. Percaya diri itu apa sih, Mister? Selain itu, sederhananya percaya diri adalah orang yang berani untuk berpendapat, berani untuk bertindak, berani untuk kebenaran, dan berani saat diberikan tugas, berani melaksanakan dengan baik. Sebenarnya percaya diri mudah sih, atau tidak mudah? Apakah percaya diri itu mudah kita lakukan atau tidak? Banyak orang di luar sana yang tidak percaya diri, dan tidak sedikit juga orang di luar sana yang percaya diri, termasuk kalian. Kalian juga adalah orang-orang yang percaya diri. Ketika kalian berani untuk ke sekolah, untuk belajar, kalian sudah menunjukkan bahwa kalian adalah orang-orang yang percaya diri. Namun tidak sampai di situ. Percaya diri akan terus kita perjuangkan sampai kita benar-benar kita mengalami suatu percaya diri yang luar biasa. Karena kalau kita tidak percaya diri, sangat sulit untuk kita mungkin berteman dengan orang lain, untuk kita berhadapan dengan satu hal-hal yang baru. Namun dengan adanya percaya diri, kita dapat melakukannya dengan baik. Ya. Mister mau ceritakan bagaimana kehidupan manusia pertama di Taman Eden. Allah ciptakan manusia itu yaitu siapa? Siapa? Adam dan Hawa. Adam dan Hawa diciptakan di Taman Eden dengan begitu sempurna, yaitu segambar dan serupa dengan Allah. Apakah yang dimaksud dengan segambar dan serupa dengan Allah, anak-anak? Apakah bentuk tubuh kita sama seperti Allah? Tentu tidak ya. Karena tubuh kita ini berbeda-beda. Ada yang memang agak tinggi, ada kulitnya putih, ada rambutnya ya lurus, ada yang keriting, ada yang badannya agak rendah. Nah, artinya bahwa kalau kita segambar dan serupa dengan Allah, kok kita banyak, berarti Allah banyak dong? Tidak ya. Allah tidak banyak. Allah itu satu, esa. Nah, namun yang dimaksudkan dengan segambar dan serupa dengan Allah itu adalah kita diperlengkapi dengan akal budi, pengetahuan, kepintaran. Itulah yang dibekali kepada manusia oleh Allah, yaitu kita diberi akal budi. Nah, anak-anak, akal budi itu apa sih? Akal budi adalah satu pengetahuan atau satu pemahaman yang diberikan kepada manusia untuk manusia bisa ya melakukan hal-hal, memikirkan hal-hal yang baik, untuk manusia bisa membuat ide-ide yang baik. Nah, berbeda tuh dengan ciptaan-ciptaan yang lain. Tuhan bisa ciptakan semua ciptaan itu indah, tetapi tidak semua ciptaan diberi akal budi. Contohnya binatang. Binatang ada yang pintar kan? Coba sebutkan.
binatang-binatang apa yang bisa dilatih dan bisa jadi pintar? Salah satunya adalah monyet, ya. Monyet itu pintar loh. Dan juga siapa lagi? Anjing misalnya. Atau binatang-binatang yang lain deh yang bisa dilatih dengan semaksimal mungkin, bahkan bisa untuk menolong manusia. Tetapi itu harus dilatih. Misalnya burung beo. Burung beo bisa bicara, bisa ngomong. Itu pun harus dilatih terlebih dahulu. Berbeda dengan manusia. Manusia diperlengkapi dengan akal budi, bahkan manusia diciptakan dengan luar biasa. Berbeda dengan ciptaan-ciptaan yang lain. Ya. Karena manusia diciptakan itu pun luar biasa dari tanah liat loh. Allah bentuk dengan jari-jari Allah sendiri. Allah ciptakan manusia itu dari tanah liat, dari debu tanah, sehingga dibentuklah menjadi manusia. Dibentuklah ada rambutnya, ada telinganya, ada muka, mata, tubuh, tangan, ya. Nah, dan manusia diciptakan sangat lengkap. Nah, itulah yang terjadi dengan manusia. Anak-anak, manusia diciptakan berbeda dari yang lain. Ya. Gambar dan rupa Allah adalah dibekali akal budi dan pengetahuan. Kita mempunyai akal budi yang sama seperti Allah. Kita dibekali dengan satu pengetahuan yang sama seperti Allah. Berbeda dengan ciptaan-ciptaan yang lain, ya. Nah, anak-anak, kita lanjutkan. Perhatikan. Coba lihat layar handphonenya atau laptopnya. Wow. Di Taman Eden itu kehidupannya luar biasa pada waktu itu. Adam dan Hawa diciptakan dalam keadaan tidak berdosa pada mulanya. Sehingga mereka hidup bahagia. Tidak ada permusuhan di sana. Tidak ada yang saling kelahi. Binatang-binatang pun hidup damai di Taman Eden waktu itu. Kehidupannya luar biasa enak di sana. Tidak ada kesedihan, tidak ada tangisan, dan tidak ada yang saling membenci. Kira-kira apa yang menjadi makanan manusia di sana? Sebab hewan-hewan kan tidak dimakan. Kan manusia dengan hewan berteman di Taman Eden. Apa yang menjadi makanan manusia? Binatang di sana. Ada yang tahu? Yang menjadi makanan di sana adalah buah-buahan, ya. Tidak ada permusuhan dengan ciptaan yang lain. Luar biasa indah. Coba kita membayangkan kalau kondisi saat ini manusia tidak jatuh ke dalam dosa. Adam dan Hawa tidak jatuh ke dalam dosa. Tentu kita hidup tidak seperti saat ini. Tidak mengalami sakit penyakit. Tidak ada virus corona. Tidak ada flu, tidak ada batuk. Dan kita hidup semuanya bahagia. Dengan hidup dengan kesempurnaan yang Tuhan berikan kepada kita. Dan juga pasti percaya diri kita sangat bagus. Tidak seperti saat ini banyak orang yang masih belum percaya diri. Kenapa? Karena dosa, ya, membuat manusia tidak percaya diri. Oke anak-anak, kita lanjutkan. Apakah percaya diri itu penting? Penting gak ya? Wah, kalau kalian perhatikan gambar di situ, orang yang percaya diri itu mereka memberikan yang terbaik. Mereka semangat. Mereka ketika diberikan satu pertanyaan di kelas,
Mereka langsung acungkan tangan untuk menjawab, berlomba-lomba menjawab. Kenapa mereka berani menjawab dengan pertanyaan yang diberikan sekalipun sulit? Karena mereka mempunyai percaya diri. Nah, apakah percaya diri itu penting? Sangat penting. Ya, sangat penting. Percaya diri itu sangat penting. Ya. Kenapa sangat penting? Karena kalau kita tidak percaya diri, kita sangat sulit untuk kita menjalani hidup kita di dalam dunia ini. Kita harus punya modal percaya diri. Allah menyukai orang yang percaya diri. Ya, Allah senang dengan orang yang percaya diri. Allah suka dengan orang yang percaya diri. Karena kita sebenarnya diciptakan dengan sempurna. Dan Tuhan dibekali kita untuk akal budi. Kita lebih daripada ciptaan-ciptaan yang lain. Sebenarnya tidak ada alasan untuk kita tidak percaya diri. Namun karena kondisi manusia sudah jatuh ke dalam dosa, namun percaya diri itu harus kita bangun kembali. Harus kita bangkitkan kembali. Yang dulunya kita tidak percaya diri, suruh berdoa tidak mau, suruh bernyanyi tidak mau, tidak keluar suaranya, suruh berdoa rasanya leher rasa dicekik karena malu. Tapi kalau kita percaya diri, maka kita akan siap. Misalnya, ayo kamu berdoa, Mister suruh berdoa misalnya. Kalau kita percaya diri, maka ya Mister siap, saya akan berdoa. Nah, kalau orang yang tidak percaya, ayo kamu berdoa, Mister aku tidak bisa berdoa, aku malu berdoa Mister, aku tidak bisa ngomong. Itu orang yang tidak percaya diri. Percaya diri menunjukkan sikap kita sebagai anak Tuhan Yesus. Mister katakan tadi, sebagai anak Tuhan, kita yang sudah ditebus oleh Tuhan, yang dosa kita sudah diampuni oleh Tuhan Yesus, selayaknya lah kita menjadi anak yang percaya diri. Kita sudah menjadi anak Tuhan. Kita sudah menjadi bagian di dalam kerajaan surga. Seharusnya kita menjadi orang yang percaya diri. Sangat penting. Allah menyukai orang yang percaya diri. Menunjukkan kalau percaya diri itu kita adalah sebagai anak Tuhan. Namun tidak jarang terjadi banyak orang yang tidak percaya diri. Apa sih yang membuat orang tidak percaya diri? Apa ya? Wah, kalau kalian perhatikan, ayo coba lihat di layar laptopnya atau layar handphonenya. Itu adalah sikap orang yang tidak percaya diri. Ketika disuruh maju oleh gurunya, oleh Mister, Miss, madamnya kelas, dia sampai bisa nangis loh, karena saking malunya, grogi, tidak percaya diri. Nah, ketika disuruh presentasi di kelas, tidak mau. Kenapa? Tidak percaya diri, merasa tidak mampu, merasa tidak bisa. Itu sikap-sikap orang yang tidak percaya diri. Apa sih yang membuat orang tidak percaya diri? Apa yang terjadi anak-anak? Apa ya? Dosa. Dosalah yang membuat orang tidak percaya diri. Ya. Dosa itu membuat orang tidak percaya diri. Manusia telah jatuh ke dalam dosa, dan kita telah menanggung semua dosa yang Adam dan Hawa lakukan dulu. Itu masih ada natur dosa. Tetapi apakah dosa itu membuat kita tidak masuk surga? Kalau kita tidak percaya sama Tuhan Yesus, bisa jadi. Bukan bisa jadi ya, sangat mungkin untuk kita bisa masuk ke dalam neraka. Sebab pada dosa ialah maut, Alkitab mengatakan. Kalau begitu semua orang masuk neraka dong, Mister.
bagi orang yang percaya sama Tuhan Yesus, dia akan masuk ke surga. Coba kalian perhatikan gambar di situ. Dulu manusia dengan Allah itu bersatu. Tidak ada jarak yang memisahkan antara manusia dengan Allah. Perhatikan ada jurang di situ yang memisahkan, yaitu dosa. Manusia yang harusnya binasa, kebinasaan kekal, artinya selama-lamanya. Namun ada Allah juga. Allah itu adalah Allah yang kekal, hidup kekal. Allah tidak bisa bersatu dengan dosa. Allah benci dosa. Ya. Dosalah yang memisahkan manusia dari Allah. Karena dosa itu tadi, manusia terpisah dari Allah. Itulah yang membuat juga natur dosa itu membuat kita tidak percaya diri. Ya. Oke, perhatikan. Yang menghalangi untuk kita percaya diri, kita merasa minder. Sering gak sih kita minder? Apakah kalian sering minder ketika diperhadapkan dengan tugas-tugas yang kalian ngerasa tidak mampu? Kalian minder dengan teman-teman yang lain. Kenapa kok dia pintar, aku enggak? Kenapa saat ulangan kok dia bisa dapat 100, saya tidak? Kita minder. Ketika mister tanya, ayo siapa yang yakin dapat 100? Mulai tunjuk temannya yang sering dapat 100. Kenapa? Karena minder. Ketika diberikan tugas oleh guru, mengatakan dirinya tidak bisa. Itu penyakit minder, itu harus dibuang. Karena itu bisa menghalangi kita untuk kita menjadi percaya diri. Merasa tidak mampu. Merasa tidak mampu. Ya. Buang rasa tidak mampu itu. Belajar dan terus belajar. Karena itulah yang membuat kita tidak percaya diri. Takut dimarah. Untuk melakukan sesuatu, tidak mau, lebih baik diam daripada kena marah. Selagi kita melakukan hal-hal yang positif, tetap kita harus lakukan. Tidak mungkin orang memarahi kita, atau orang tua marahi kita, atau guru marah kita, kalau kita melakukan hal-hal yang baik sesuai dengan aturan. Ya. Malu diketawain jikalau salah. Malu diketawain. Aduh, aku ndak mau maju ke depan. Aku ndak mau presentasi, takutnya aku diketawain. Takutnya kelompok kami diketawain. Malu. Apakah seperti itu orang yang percaya diri? Tidak, anak-anak. Tidak seperti itu, ya. Buang itu rasa malu diketawain kalau kita lagi ada tugas di sekolah. Tuh ya. Lanjutkan. Tidak berani untuk mencoba. Karena merasa tidak pernah, namun kita takut mencoba. Itu dibuang jauh-jauh itu. Ya. Dibuang jauh-jauh. Kenapa? Itu dapat menghalangi kita untuk kita menjadi orang yang percaya diri. Bagaimana menjadi orang yang percaya diri? Bagaimana? Apa ya kira-kira? Untuk kita dapat menjadi orang yang percaya diri, yang pertama yang harus kita lakukan adalah mengakui dosa kita di hadapan Tuhan. Ingat, kita manusia masih bisa berbuat dosa loh, termasuk mister. Namun kita harus mengakui perbuatan dosa kita di hadapan Tuhan. Karena itulah yang menghalangi kita untuk kita bisa menjadi orang yang percaya diri. Kita akui, kita mohon kepada Tuhan, minta ampun sama Tuhan. Ya, mengakui dosa di hadapan Tuhan. Meminta kepada Tuhan Yesus. Mintanya apa? Meminta supaya kita diberikan kemampuan untuk kita bisa menjadi orang yang percaya diri. Bagaimana cara mintanya, mister? Dengan cara apa? Dengan cara kita berdoa. Kita minta sama Tuhan dengan cara kita berdoa.
Pernah enggak kalian berdoa kepada Tuhan, minta supaya kita hidup menjadi orang yang percaya diri? Kalau belum, doakan itu, supaya kita menjadi orang yang percaya diri. Berlatih dan terus berlatih. Jika kita belum menjadi orang yang percaya diri untuk hal-hal tertentu yang kita merasa lemah, kita ngerasa dalam hal ini kita belum percaya diri, mari terus berlatih. Berlatih dan terus berlatih, jangan menyerah. Ya. Terus berlatih. Kita ngerasa aku enggak bisa nih. Aku kan enggak pernah melakukan itu. Aku enggak pandai, aku enggak seperti dia. Aku enggak seperti si, misalnya. Si dia, aku enggak bisa seperti yang lain. Aku memang begini adanya. Jangan berpikir seperti itu. Mari terus berlatih dan berlatih. Ya. Jangan malu untuk mencoba. Jangan malu untuk salah. Terus belajar dan belajar. Mencoba hal-hal yang baru, hal-hal yang positif. Dengan demikian kita bisa menjadi orang yang percaya diri. Jangan malu untuk salah, seperti Mister katakan tadi ya. Belajar dari kesalahan dan untuk bangkit lagi. Siapa sih yang tidak pernah salah? Semua orang pernah melakukan kesalahan. Termasuk kamu, termasuk Mister. Dan kita semua pernah melakukan kesalahan. Namun dari kesalahan itu kita sadar kalau itu salah, dan kita belajar untuk bisa bangkit lagi, untuk bisa bangun lagi, sehingga kita menjadi orang yang percaya diri. Dengan demikian sikap kita menyerupai Kristus. Contoh percaya diri apa ya? Wah, perhatikan gambar di depan. Contoh percaya diri. Hore, saya bisa. Itu orang yang percaya diri, bisa melakukan sesuatu dengan baik. Kenapa? Karena tadi mau berlatih, mau mencoba, tidak takut salah, dan belajar dari kesalahan, akhirnya menjadi bisa. Ya. Percaya diri atau rendah diri sih yang kita lakukan? Kita mau pilih yang mana? Apakah kita mau rendah diri? Mister sih tidak mau rendah diri. Mister mau jadi orang yang percaya diri. Tentunya kalian juga mau seperti itu kan? Kalian juga mau seperti itu kan? Mau menjadi orang yang percaya diri. Wah, itu gedung apa ya? Kangen ya dengan sekolah? Mister sih kangen dengan sekolah. Mister juga yakin kalian juga pasti kangen dengan sekolah, tuh kan? Doakan supaya di Indonesia ya virus corona segera pergi, sehingga kita dapat bertemu kembali di sekolah. Bosan kan di rumah? Harus belajar online, tidak bisa ngapa-ngapain, tidak bisa jalan-jalan, tidak bisa ketemu teman ya. Oke, kita lanjutkan. Anak-anak, contoh percaya diri berani mengutarakan gagasan yang bersumber dari diri sendiri di hadapan guru maupun di siswa lain. Ulangi, baca sama-sama. 1, 2, 3. Berani mengutarakan gagasan yang bersumber dari diri sendiri di hadapan guru maupun di siswa lain. Itu contoh percaya diri. Yang kedua, tidak mencontek di saat ujian dan menjawab sesuai dengan kemampuan diri juga adalah perilaku yang mencerminkan percaya diri. Mister ulangi. Kalian simak ya sambil baca. Tidak mencontek di saat ujian dan menjawab sesuai dengan kemampuan diri juga adalah perilaku yang mencerminkan percaya diri. Ya. Ketiga, memiliki inisiatif, yakni kemampuan dalam memutuskan dan melakukan sesuatu baik itu di kelas atau di lingkungan sekolah lainnya. Memiliki inisiatif, yakni kemampuan dalam memutuskan dan melakukan sesuatu baik itu di kelas atau di sekolah lainnya. Gitu ya. Selanjutnya,
Berani menghadapi dan melaporkan siswa lain yang hobi melakukan perundungan atau bully. Pernah melakukan bully? Pasti pernah. Ayo, jangan lagi ya. Kalau ada teman kalian yang melakukan bully di sekolah atau perundungan, lapor ke guru. Jangan segan-segan untuk melapor teman ke guru. Karena itu hal yang tidak baik. Hal yang sangat-sangat tidak diindahkan. Ya. Orang yang percaya diri berani laporkan siswa itu ke guru jika ada teman-teman yang berani membuat hal-hal yang tidak baik atau bully atau perundungan, ya. Selalu belajar dari kegagalan dalam ujian sekolah. Misalnya, mereka yang percaya diri tidak akan jatuh berlama-lama, melainkan segera bangkit, belajar dari kegagalan dan kembali memaksimalkan usaha. Jangan takut gagal. Ingat ya, salah satu contoh dari orang yang percaya diri, jangan takut gagal. Ingat, jangan takut gagal. Harus berani mencoba, ya. Gagal, bangkit lagi, bangun lagi. Oke deh, selesai. Silakan kalian ulangi kelas ini dengan baik. Nanti setelah kita tutup dengan doa, nanti ada tugas yang Mister berikan kepada kalian dari bahan ini untuk kalian bisa jawab, ya. Kita akan berdoa untuk akhiri kelas kita, khususnya dalam kelas online ini, pelajaran CLC. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami di surga, kami datang pada Tuhan mengucap syukur Bapa. Kami sudah belajar CLC dengan baik, dengan pertolongan Tuhan. Engkau berkati setiap anak-anak-Mu yang sudah mendengar, sudah membaca, dan sudah membahas pelajaran ini dengan baik. Tuhan kiranya terus menolong mereka, memberkati mereka. Tuhan terus memberikan mereka akal budi, hikmat, dan kekuatan, kesehatan selalu, antibodi yang kuat untuk mereka bisa menjalani kehidupan mereka hari lepas hari dengan baik. Baik dalam masa kondisi saat ini yang terjadi dengan dunia ini, bangsa negara kami ini yang sedang menghadapi satu virus yang sangat berbahaya. Bahkan sudah banyak orang yang sudah meninggal karena virus tersebut. Namun kami percaya Tuhan akan terus melindungi kami. Tuhan akan terus menjaga dan memberkati kami, sehingga kami diberikan kekuatan dan kemampuan. Dan kami terus mengandalkan Tuhan, sebab kami percaya dalam perlindungan Tuhan Yesus kami dikuatkan. Dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur.